Saya ditinggal ke dapur. Iya. Saya nangis. Tangan saya diremas, dibuang. Baju. Nyesek kan? Kamu tidak akan kuat dan kamu tidak akan betah di pesantren. Natap muka sambil saya nggak dilepas itu, diremet. Ditinggal. Saya ditinggal ke dapur. Iya. Saya nangis. Ya Allah, kenapa begini, saya pengen tobat. Tapi saya masa bodoh waktu itu. Saya pindah ke tante. Saya minta tangannya untuk jabat tangan. Mau jabat tangan tapi tidak mau melihat saya. Jadi begini, iya. saya di sana mau jabat tangan. Begini saja. Mukanya ke sana, tangannya ke sana. Sambil tangan saya diremas, dibuang. Baju. Itu. Saya dikata-katain gitu. Iya. Nyesek kan? Iya banget. Nyesek banget. Saya pamit sama Pak D, saya kakaknya ibu. Mau jabat tangan, mau menatap muka, sambil saya nggak dilepas itu, diremet. Sambil saya wah itu lama sekali itu ngomong pokoknya menjelek-jelekan saya, menghina saya. Saya diam. Saya pamitan sama tetangga-tetangga yang pernah saya sakiti, semua nggak ada yang menerima tangan saya. Dan di situ sambil mengatakan, kamu tidak akan kuat dan kamu tidak akan betah di pesantren. Tempatmu adalah di terminal, bukan di pesantren. Itu tetangga saya, ada 4 itu yang mengatakan seperti itu. Terus saya pamit sama kiai-kiai, semua mengatakan, ya ini nih, saya takut kan, dikirain dimarahin atau apa, udah kenyang kan, ini nih, kan nama asli saya kan Surya Cahyono, ini nih Cahyono yang kemarin mati, sekarang lahir menjadi bayi. Alhamdulillah, kirain mau dibentak-bentak atau apa. Mereka sibuk membekali guling, bantal, kasur, selimut dan lain-lain. Saya tolak. Mohon maaf Pak Yai, Pak Ade, kakak dan sebagainya. Niat saya pesantren bukan kemah. Saya tolak. Akhirnya saya dikasih duit. Dan saya dari rumah sampai sampai di stasiun dikawal. Dan saya naik motor, yang ngawal kiai jalan kaki nyeker semua. Ada kurang lebih sekitar 13 atau 14 kiai. Jalan kaki sambil melantunkan la ilaha illallah sampai ke stasiun. Pas mau ke stasiun. Mau berangkat pesantren. Itu. Dan sampai di pesantren saya ketemu sama Pak Yai. Nih konyol ini. Sudah sowan di rumahnya Pak Yai. Kakak sepupu saya bilang, Nur Rahim, adiknya diajak ke kantor. Nanti malam dicarikan kamar. Nah, sekarang istirahat dulu. Ustadz Nur Rahim, sepupu saya keluar dari pintu. Saya mau ikut keluar kan, langsung Pak Kiai, cek, tangan saya dipegang, tangan kiri saya dipegang, tek gitu. Nak, kamu duduk dulu, duduk. Iya Pak Kiai, duduk. Di depan Pak Kiai ada toples, isinya rempeyek. Diambil, dibuka, tek, diambil tangan kanan, ditutup lagi. Dicuil. Tangan kanan dimakan beliau, tangan kiri dilempar ke saya. Saya spontan mengatakan, saya berdiri, Baci, kemarin sore sudah berlaku, kamu tidak tahu siapa saya. Senyum guru saya, Pak Kiai itu senyum. Dan saya sama kakak sepupu saya, jangan kayak gitu, bodoh. Kiai kemarin sore songong, kiai kampung dan sebagainya. Dia nggak kenal saya siapa, keluarga saya semua ulama. Kiai, saya tahu kamu pernah belajar sama kakek saya. Kamu sudah berani memberikan makanan sama manusia, dilempar seperti halnya kamu menganggap saya anjing. Saya bilang seperti, saya manusia bukan hewan. Ya kan? Namanya orang jalanan ya, orang brutal ya. Ya terserah mulut saya. Orang brutal. Juga, Gus. Di situ saya akhirnya dipaksa sama kakak sepupu saya, akhirnya saya makan. Saya sambil dedam kan di hati saya, kremus, belum saja telan, masih di tenggorokan atas sini. Langsung saya kepanasan, kejang-kejang, kejang-kejang, pingsan saya. Singkat ceritanya saya siuman, ternyata semua isi-isi saya di tangan kanan kakak sepupu saya. Dek, ini punya siapa? Saya ngelirik ke kiri, sini. Saya dalam hati, sini. Kok semua di luar? Siapa yang bisa mengeluarin? Saya mengingat waktu nenek-nenek yang ngisi saya itu, pesannya yang bisa mengeluarkan ini hanya saya katanya. Tidak ada orang yang bisa mengeluarkan ini, sekalipun saya sudah mati. Itu. Ternyata kiai ini bisa mengeluarkan dengan rempeyek. Keren, gokil.
Dan di situ saya langsung dalam hati saya melirik ke Pak Yai gini, dia senyum. Nggak ada sepatah kata huruf pun, nggak ada kata-kata keluar dari mulutnya beliau. Saya ngelirik begini, kok gini? Saya ini harus mendapatkan ilmu dari orang ini. Ini sakti bisa mengeluarkan bendaku ini. Makin tertantang gitu Ya. ya. Benar guys. Keren. Dan saya di pesantren 9 tahun saya pesantren. Nggak pernah pulang. Nggak mau pulang, nggak mau dijenguk. Yang penting transferan dong. Transferan, duit. Ya. Dan di pesantren saya ditugaskan sama Abah Yai, musafir dari ujung Banyuwangi sampai ujung Banten, kembali ke pesantren lagi setahun lebih. Syaratnya saya tidak boleh ngobrol sama manusia seperti ini. Kamu manusia kan? Tidak boleh ngobrol seperti ini lebih dari 15 menit. Nggak boleh ngobrol. Terus setiap kali hembus nafas selagi mata melek, itu harus baca 1 kali istighfar. 1 nafas, 1 istighfar. Dikala saya berjalan, 1 kali langkah kaki, 1 sholawat. Setiap melintasi ketemu makam waliullah harus mampir ziarah 3 hari 3 malam, harus khatam Al-Quran. Terus dilarang minta-minta dan kerja. Saya dibekalin uang 60.000 sama pakaian 1 setel yang saya pakai dan 1 setel di tas, dan Al-Quran 1 dan tasbih 1. Dan di situ banyak pantangan dan rintangan yang saya lakukan. Terus sampai di pesantren, singkat ceritanya 1 tahun lebih, sampai di pesantren istirahat 1 hari 1 malam, dipanggil sama Abah Yai, terus dipendam hidup-hidup selama 41 hari. Dipendam. Setelah selesai dipendam hidup-hidup 41 hari, masih hidup, istirahat 1 hari 1 malam, dipanggil lagi, saya disuruh kaki di atas pohon, kepala di bawah. Kalong namanya. Berapa lama itu? 41 hari. Itu makan buah kelapa muda, minum air kelapa muda. Itu buka puasa sama sahur puasa, ya. Dan di situ selesai, terus istirahat 1 hari 1 malam, dipanggil lagi, disuruh naik ke pohon pete. Itu sudah dikasih dari ranting-ranting pohon pete itu dikasih papan, papan. Blabak. Saya duduk di situ 41 hari. Syaratnya nggak boleh pipis dan nggak boleh kentut, nggak boleh dan nggak boleh turun sebelum selesai 41 hari. Dan di situ makannya nasi putih dan air putih, tapi nasinya itu dicampur air, dan syaratnya harus 3 suapan itu dengan jari 3. Dengan jari 3 ini. Serba 3 jari 3 pulukan. Ya. Kalau nasi dikasih air dapatnya berapa butir? Iya. Itu. Nah, minumnya harus 3 telegukan, gelegek. Karena saya alhamdulillah saya gini-gini cerdas. Ranking saya 1 2 terus. Nggak pernah ranking 3, ya. Dan di situ saya menggunakan politik. Bagaimana saya supaya tidak pipis dan kentut? Saya mengurangi minum. Saya dikit aja gelegek, gitu aja 1 kali. Gelegek itu pun sedikit supaya saya tidak terasa pipis. Dan pesantren saya itu ada di pegunungan Gunung Lawu. Oh, Malang. Gunung Lawu Ngawi. Oh, Ngawi ya. Ya, perbatasan Magetan, dan saya di Magetannya. Oh iya, Lawu. Kira Dan Gunung Ngawi. Bukan Gunung Ngawi, Gunung Lawu. Dan di situ kan dingin di sana. Orang kalau dingin pasti pengennya pipis ya. Iya. Ini saya alhamdulillah berhasil. Setelah itu saya, ya unik lah, Abah Yai sampai pernah memberikan saya ngasih beras 1 kilo di wadah plastik, tapi dibuang di serambi masjid, dicecerin gini. Saya lagi ngecat kaligrafi tulisan Arab. khot gitu kan, Arab. Dipanggil, nak sini. Iya bah. Namanya santri salafi, nunduk ngesot gitu kan. Iya bah, ada apa bah gitu. Nggak berani mandang gitu, nggak berani. Iya bah, ada apa? Ini ada beras, disapu ya, nanti dikumpulin, diajak teman-temannya masak, nanti makan sama teman-temannya. Saya sapu, saya masukin ke mangkok itu, terus saya bawa ke kamar. Sorenya saya makan sama teman-temannya. Besoknya 4 hari kemudian, gula pasir 1 kilo juga dicacar-cacar gini. Kalau niat ngasih kan harusnya langsung dikasih. Kenapa dicacar? Dan kenapa harus disapu? Ada maksud tertentu mungkin. Ada maksud tertentu. Intinya menyapu itu membersihkan kotoran. Yang artinya membersihkan kotoran-kotoran yang masa lalu saya. Terus gula itu adalah manis. Dan
beras itu adalah makanan yang memberikan kehidupan. Hmm. Nah, yang artinya segala sesuatu yang kenapa harus disapu, kenapa harus dikumpulkan, kenapa harus dimasak, dan kenapa harus diberikan berbagi sama teman, yang artinya kalau saya sudah punya, misalkan punya rezeki, saya sudah punya namanya ilmu, saya harus berani berbagi. Iya benar. Ilmu wajib dibagi, Iya. rezeki wajib dibagi, karena tidak semua rezeki kita milik kita, Benar. kan seperti itu. Benar. Iya. Nah, alhamdulillah yang dulu saya dihina di kampung, nenek saya, tante saya, pak ade saya, semua menganggap saya keponakan dan cucu. Dan 3 tahun ini saya flashback lagi, Iya. saya mundur lagi, dan di situ waktu 3 tahun baru 3 tahun saya di pesantren, ternyata orang yang pernah menghina saya waktu mau berangkat pesantren kecelakaan semua. Benar. Termasuk pak ade saya kecelakaan, kepalanya sampai gagal otak dan hilang ingatan dan stroke. Terus tetangga saya ada 4 itu mati, yang pecah, ada yang perutnya pecah, ada yang pisah badan sama kaki pisah. Dan di situ saya kena fitnah, dikira saya nyantet. Itu kan takdir Allah. Iya, takdir. Mungkin kenapa? Karena saya mondoknya di terkenal dunia santetnya. Iya benar. Nah, dan di situ nenek saya juga stroke. Terus saya pulang, saya minta segelas air putih, saya doakan Al-Fatihah 1 kali, saya tiupkan, habis itu saya minumkan ke Pak Ade, hilang ingatannya, sembuh, stroke-nya sembuh, tapi hilang ingatannya belum. Semua keluarga yang diingat cuma nama saya, nama adiknya, anaknya, istrinya, orang tuanya sendiri nggak ingat. Nah, yang diingat nama saya, nggak tahu, walau alam Allah yang menghendaki. Yang disebut nama saya saja. Kalau ketemu sama saya ingat nama saya. Kalau ketemu sama adik saya, sama ibu saya, sama keluarga, nggak ada yang ingat, nggak ada yang ingat. Dan di situ saya minta, saya mondok lagi 1 tahun, pulang liburan, saya minta Pak Ade, saya minta 2% hartamu, kan orang kaya, hartamu, saya minta 2%. Kalau pengen sembuh. Akhirnya sama anak-anaknya dikumpulin hartanya, 2% diserahkan kepada saya tuang ke pesantren. 1 malam langsung sembuh. Saya mintanya siang, terus besoknya itu sembuh. Sudah nggak hilang ingatan, waras wiris sampai sekarang. Ingat semua. Dan itu menjadikan sejarah sampai sekarang di 1 kecamatan. Dan sekarang tetangga saya yang jauh dari luar kampung pun menganggap saya saudara mereka, keluarga mereka, dan lain-lainnya. Kalau ada orang, ini keponakan saya, itu kakak sepupu saya, itu keponakan saya, itu cucu saya, dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah dendam. Iya benar guys. Saya juga tidak akan memaafkan mereka. Kalau ada orang seperti itu posisi sampean, sampean maafkan nggak? Kalau saya pribadi, kalau saya sih maafkan, karena kan. Maafkan. Ya, tapi kan kalau setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing. Kalau saya tidak memaafkan, sampai hidup mati pun saya tidak akan memaafkan, sampai dunia gulung tikar saya tidak akan memaafkan. Karena ada alasan. Iya pasti. Alasannya karena anggapan saya mereka tidak pernah salah. Iya. Yang artinya mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka tidak bersalah. Ngapain saya memaafkan? Iya benar. Kalau mereka salah, wajib saya maafkan. Karena menurut saya, bagi saya, mereka tidak pernah salah. Iya. Itu semua takdir Allah, kehendak Allah, supaya saya lebih dewasa. Benar. Tanpa kejadian itu saya tidak akan sembuh. Tanpa kejadian-kejadian seperti itu, saya tidak akan bisa tobat. Iya benar. Jadi proses. Karena gimana ya, kita akan terbentuk ketika kita sering terbentur. Betul. Permata akan semakin mahal harganya bila mana permata itu sering digesek dan dipoles. Iya benar. Ya. Tas dulu dong. Siap. Sama-sama ditinggal orang tua, sama-sama pernah nakal, sama-sama pernah. Ini STM juga, saya pernah STM. Iya. STM saya, kalau orang Semarang pasti tahu, STM Mojopahit. Oh, kayak nama kerajaan deh. Ya memang daerahnya Jalan Mojopahit. Oh iya. Itu jadi STM Mojopahit itu yang mendidik saya nakal di sekolah itu kepala sekolah. Diajak miras dan sebagainya di taksi yang rosok-rosok taksi itu. Iya. Jadi taksi yang sudah nggak ada gunanya, diajak miras itu. Terus saya dikasih tahu, nanti kalau tahu kamu temuin sama
kakak kelasmu yang namanya ini, alatnya semua di gudang ini ada khusus disediakan alatnya. Jadi kepala sekolah yang ngasih. Itu Ngedukung ya Gus ya. ngedukung. Musuh kami waktu itu sekolah adalah STM 5. STM 5 Semarang. Nah, SMK 5 ya, kalau orang tahu itu. Dan di situ saya cuma setahun sekolah di situ sih, 2 hari sih di penjara. Tawuran 5 Semarang, ketangkep. Lupa melepas seragam, ceritanya lupa melepas seragam. Jadi seragam sekolah. Tapi ditebus akhirnya Gus. Bukan ditebus, lebih ke kan itu peringatan ya. Oh iya. Biasanya maaf Gus, kalau pelajar emang biasanya 2 hari diingat ya. Maksudnya kayak buat peringatan biar kita jerah ntar dibebasin lagi. Iya, itu yang ini. Kepala sekolah saya kan polisi juga. Iya. Polisi sipil, kepala sekolah. Karena sekolahan itu swasta kan, itu milik keluarganya. Milik keluarganya. Dan akhirnya dilepaskan atas jaminan si kepala sekolah itu. Oh iya. Itu. Ada sekitar 20 berapa waktu itu, lupa, 20-an lebih gitu yang ketangkep. Lumayan banyak. Tangkap itu. Itulah sedikit Perjalanan hidup Gus ya. perjalanan hidup. Keren sih. Pernah sekolah berantem tawuran. Sama gitu background dulunya. Sama ya. Nakal. Bandel sih. Iya bandel. Nah, jadi kalau saya banyak kok sahabat-sahabat GNS itu, subscriber saya itu yang banyak yang sudah tahu masa lalu saya, tentang saya mantan preman, orang nakal, tapi nggak sedetail ini sih. Ini aja sih saya poin-poin inti-intinya saja. Itu pun tidak semua inti sih. Dan apa ya? Saya nggak pernah malu lah. Untuk cerita masa lalu saya. Intinya tujuan saya, dan saya tidak pernah sombong, merasa keras, merasa ampuh, enggak. Tidak ada ampuh, tidak kesaktian di dunia ini, tidak ada. Karena di atas kesaktian itu masih ada Allah. Yang artinya maha sakti adalah Allah. Itu. Yang artinya saya masih lemah karena saya masih membutuhkan Allah. Benar. Saya masih lemah karena saya masih membutuhkan orang lain. Mau bikin rumah harus butuh tukang. Benar. Mau masuk kuburan harus butuh tetangga bopong jenazah saya. Benar. Kan seperti itu. Jadi apa yang mau kita banggakan? Nggak ada yang kita banggakan. Nggak ada yang harus disombongin juga sih. Itu. Jadi apa ya? Saya bukannya bangga menceritakan masa lalu saya, tapi biar orang-orang gak niru gitu. Biar orang-orang tidak mencontoh, tidak meniru bahwa itu tidak benar. Kalau itu benar, ngapain saya tobat? Gitu aja. Iya. Dan yang saya gimana ya, pendapat saya, pandangan saya, yang nggak selamanya orang buruk itu buruk. Karena setiap gimana ya, terkadang orang yang buruk ketika dia berubah ya berubahnya konsisten. Ya, nggak seakan-akan kayak berubah. Nggak setengah-setengah. Iya, nggak setengah-setengah. Lebih baik dari buruk menjadi baik daripada baik menjadi buruk. Menjadi buruk, iya, betul. Itu. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi apa ya sahabat-sahabat? Intinya begitulah saya dan begitulah Bang Kata. Intinya sama-sama pernah ditinggal orang tua. Dan saya juga ditinggal sama kedua orang tua, ayah dan ibu saya. Walaupun sekarang ibu saya sudah pulang karena Pangeran Muhammad Ridwan Shah, putranya Raja Ridwan Shah dari Kerajaan Selangor Malaysia, itu adalah santri saya, murid saya. Saya menelpon supaya membantu ibu saya pulang ke Indonesia karena warga negara Malaysia waktu itu. Akhirnya dibantu. Dan karena saya rindu dengan sosok orang tua, saya sudahlah, nggak usah kerja. Buat apa cari apa kerja? Biar anakmu yang kerja. Gantian. Iya benar. Saya begitu. Cocok ya? Cocok. Sama ya? Saya juga begitu Gus. Apapun yang saya lakukan saat ini untuk ibu saya. Untuk ibu. Karena saya gimana ya? Muliakanlah ibumu karena surga kan di telapak kaki ibu. Betul. Gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga kalau kita tidak membersihkan pintu-pintu surga itu? Pintu-pintu surga itu ridhonya orang tua. Kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang dan ridho orang tua, disitulah kita sudah membersihkan pintu itu. Kalau pintu itu sudah bersih, yang artinya kunci akan kita dapatkan. Kunci sudah kita dapatkan, kita bisa masuk leluasa, keluar masuk enak. Mau nengok neraka, halo dadan, gitu kan? Itu enak coy. Gitu. Mau nonton dangdutan, nengok ke neraka, dangdutan dong, gitu kan. Berat. Masih berat. Jadi apa ya sahabat-sahabat, intinya kami berdua itu
walaupun Bang Nata dikenal bukan seorang ustadz, tapi juga masa lalunya sama seperti saya, pernah nakal. Pernah ya, bukan nakal ya. Kalau nakal berarti sampai sekarang nakal. Masih. Nah, pernah nakal. Saya juga pernah nakal, walaupun definisinya saya juga bukan seorang ustadz, tapi saya berusaha ingin ngaji dan ingin memberikan pelajaran kepada santri-santri saya, murid-murid saya. Kalaupun dipanggil ustadz silahkan. Beda background untuk saat ini saya sama Bang Nata atau Bang Katak, tapi sebenarnya sama. Kenapa? Bang Nata, Bang Katak pernah nakal, saya juga pernah nakal. Walaupun profesi kita, cara kita sekarang itu tidak sama. Ya, dulunya sama-sama nakal. Sekarang beda. Tobatnya karena bukan untuk dakwah, bukan dakwah ya. Jadi bukan untuk pengajar seorang agamis atau religius, seorang ustadz, bukan. Tapi kalau saya lebih ke arah situ, jadi saling melengkapi. Iya, bener. Makanya Bang Katak mungkin berani menemuin saya waktu saya tantang kemarin itu. Mungkin juga pengen sharing juga, siraman rohani juga. Karena mungkin Bang Katak juga pernah melihat nonton YouTube saya mengatakan saya pernah nakal. Dan di situ mungkin terketuk hatinya juga. Makanya dia sempat nanya tadi kan. Di situ. Sekarang Bang Katak kesibukan apa? Ya, YouTube sih. Nge-YouTube. Iya, sama ada usaha. Konten kreator ya. Iya. Usaha juga ada bengkel. Cuman usaha sama teman bareng. Oh, ini partneran. Iya, bener. Oke, semoga bengkelnya semakin luas, Amin. semakin besar, semakin berkah manfaat rezekinya. Amin, ya. Di mana bengkelnya? Di daerah Suradita Cisauk. Motor, mobil? Motor. Motor. Semoga sampai bisa servis mobil, pesawat ya. Amin, amin. Terus apa ya? Instagram apa? Instagram. Instagram sama kayak YouTube namanya. Instagram sama kayak YouTube. Nanti di bawah ini ya, Instagram sama YouTube. Jangan lupa di follow, di subscribe. Nah, khususnya teman-teman GNS. Banyak teman-teman GNS biasanya taat tuh, nurut sama kata-kata saya. Kalau saya bilang subscribe. Nah, canda. Subscribe. Saudara saya, insya Allah sekarang saya anggap seperti adik saya dunia akhirat, insya Allah. Amin. Itu sama-sama. Dan di situ saya ingatkan kembali lagi, saya akan berulang-ulang mengingatkan kepada kalian semua sahabat-sahabat, jangan pernah tantang-tantangan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menantang orang kafir. Justru Rasulullah ditantang sama orang kafir. Bang Katak berusaha untuk sembuh, Bang Katak berusaha untuk mengenal Allah. Seharusnya kalian mendukung, jangan memancing. Tapi ingat, macan atau singa itu bisa garang, bisa mengeluarkan taring, dan macan dan singa itu juga punya lelah. Dikala lelah pasti tidur. Tapi ingat, dikala macan dan singa itu tidur, jangan pernah menggoda atau mengganggu macan tersebut. Karena macan tersebut masih bisa mengeluarkan taringnya. Tapi biasanya orang nakal digoda seperti apapun akan menahan dirinya. Seperti kata Bang Katak kemarin, mau dipukulin diam. Yang penting diterima sama Allah, ibadahnya, niat baiknya diterima sama Allah. Semoga Bang Katak bisa membawa derajat kedua orang tua atau ibunya atau neneknya, bisa membanggakan selagi orang tuanya masih ada. Semoga menjadi putra wayang satu-satunya yang bisa mengangkat derajat dunia akhiratnya, keluarganya. Amin. Oke sahabat-sahabat, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Suka ditonton, tidak suka, tak usah ditonton. Intinya satu, apapun yang kita lihat itu belum tentu nyata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsun Al Fakir bersama saya Nata Eko Stefanus. Jangan pernah lupa, salam puter tasbih, waco solawate.